Arifin Oktareza NIM A1 E119115 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kasusnya. Kasus yang pertama kasus yang kelompok kami ambil untuk materi orang tua durhaka, yaitu kasus aborsi menggegerkan warga Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS dan Nusa Tenggara Timur NTT. Diketahui yang menjadi perlakuan merupakan seorang mahasiswi perguruan swasta berinisial V, RT alias Vera. Vera tidak sendiri saat melakukan proses aborsi kandungan yang berusia 8 bulan itu. Ia dibantu oleh perempuan yang bernama Yorinse Tabun. Sedangkan alasannya Vera melakukan hal ini lantaran janin yang ada di dalam perutnya hasil hubungan terlarang di luar nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besek Nuzulia, NIM A1E119118. Di sini saya akan membacakan yaitu penyebab aborsi. Penyebab pelaku dalam kasus itu melakukan aborsi karena hamil di luar nikah. Ada berbagai penyebab seorang wanita melakukan tindakan aborsi, antara lain hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalahnya dengan pasangan. Selanjutnya, dampak yang tampak dari kasus aborsi berdasarkan berita atau kasus pada slide sebelumnya, yaitu CV dan orang yang membantunya melakukan aborsi itu keduanya menjadi tersangka. Kemudian dampak aborsi lainnya. Yang pertama, dampak pada kesehatan wanita, yaitu kerusakan leher rahim, infeksi, pendarahan hebat, kematian, dan risiko kanker. Yang kedua, yaitu dampak psikologis, depresi, trauma, dan ingin bunuh diri. Peran konselor dalam masalah orang tua yang durhaka. Pada kali ini kasusnya adalah tentang aborsi. Sebagai konselor, bisa berperan dalam melaksanakan konseling Islam dengan tahapan yang umumnya seperti konseling biasa, namun lebih menekankan pada nilai-nilai Islam. Kemudian sebagai seorang konselor haruslah dapat menjalankan fungsi konseling yang dalam hal ini konseling tidak hanya memberikan bantuan atau mengadakan perbaikan, penyembuhan, pencegahan demi keharmonisan hidup dan kehidupan lahiriah, tetapi juga batiniah dan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kasus, yaitu ayat Al-Quran Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tua kepada anaknya. Karena dia melarang membunuh anak-anak, dan dalam kesempatan yang lain, Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Kemudian Al-Isra ayat 33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan suatu atau alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Allah berfirman seraya melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Asy-Syahihain bahwa Rasulullah bersabda, tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah kecuali dengan 3 alasan, yaitu jiwa dengan jiwa, seorang laki-laki beristri yang berbuat zina, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai hikmah. Hikmah yang dapat diambil dari kasus ini yaitu pentingnya diri kita untuk menjauhi zina dan pentingnya kita untuk menjaga hawa nafsu. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga hawa nafsu bisa dengan melakukan kegiatan bermanfaat seperti menghadiri kajian Islam, membaca Al-Quran,
berpuasa, serta menjalani aktivitas kita seperti belajar dan bekerja dengan sebaik mungkin, sehingga bisa terhindar dari hawa nafsu yang menyesatkan. Dan kita juga harus menyadari setiap perbuatan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.